Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Oke, balik lagi dengan kakak. Kita akan mempelajari pembahasan kali ini tuh koloid. Adik-adik tahu nggak koloid itu apa? Ya, oke. Hari ini selain dari materi yang kakak ajarkan, kita juga akan melihat beberapa percobaan terkait koloid. Nah, apa itu koloid? Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama itu siswa dapat menjelaskan perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan penggolongan sistem koloid dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa-apa saja yang bisa kita pelajari dari koloid? Adik-adik silakan lihat. Adik-adik bisa melihat nanti percobaan yang akan kita lakukan. Yang pertama itu ada gula, ditambah dengan air, itu akan menjadi larutan sejati. Yang kedua, ada lagi nanti percobaan kita, yaitu susu ditambah dengan air akan menjadi koloid. Nah, kenapa disebut dengan koloid? Yang ketiga, pasir ditambah dengan air. Itu akan disebut dengan suspensi. Oke, baik adik-adik, perhatikan materi kita pada siang hari ini. Perbedaan antara koloid, larutan, dan suspensi, sistem koloid dan penggolongannya. Apa itu koloid? Ya, koloid adalah suatu campuran yang kadarnya terletak antara larutan dan suspensi. Bagaimana sifat antara larutannya? Kita lihat dulu nih materinya sebelum kita melakukan percobaannya. Ada 3 golongan, yaitu ada larutan, ada koloid, dan suspensi. Untuk larutan itu bersifat homogen, sementara koloid itu secara mikroskopik dia bersifat heterogen. Sementara secara makroskopik dia akan bersifat homogen. Nah, ada 2 nih bentuknya. Suspensi itu bersifat heterogen. Untuk larutan, ukuran partikel itu kurang dari 1 nanometer. Wow, kecil sekali ya. Nah, untuk ukuran koloid, ukuran partikel itu 1 sampai dengan 100 nanometer. Ukuran partikel suspensi itu terdiri dari besar dari 100 nanometer. Nah, untuk larutan sendiri itu terdapat satu fase. Gula dengan air itu tidak terlihat perbedaannya. Kenapa? Karena nanti ketika gula telah larut di dalam air, itu sama-sama dengan satu warna. Adik-adik bisa lihat sendiri dalam percobaan yang akan kita lakukan. Kemudian, ukuran partikelnya tadi untuk koloid sudah, untuk terdiri dari 2 fase atau lebih untuk koloid. Itu nanti kita akan lihat perbedaan antara susu dengan airnya. Ketika diaduk, dia akan menjadi satu. Kemudian untuk suspensi terdiri 2 fase atau lebih juga, sama dengan koloid. Nah, untuk sifatnya itu stabil, kalau larutan, sementara koloid pada umumnya stabil, kalau suspensi dia tidak stabil. Kenapa nanti bilang tidak stabil? Adik-adik juga bisa lihat dengan percobaan yang akan kita lakukan. Nah, untuk bentuknya sendiri, larutan itu tidak dapat disaring, koloid itu tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra yang benar-benar bisa tipis sekali, sementara untuk suspensi dia dapat disaring. Pengelolaan sistem koloid itu juga berdasarkan pada jenis zat terdispersi dan medium pendispersi. Ada yang namanya sol. Sol itu jika fasenya terdispersi padat, dia akan disebut dengan sol padat. Padat dalam padat. Kalau dia sol cair, itu padat dalam cair. Sol gas, padat dalam gas. Seperti apa contohnya? Kemudian emulsi. Jika fase terdispersinya cair, maka emulsi padatnya itu adalah cair di dalam padat. Emulsi cair, cair dalam cair, sementara emulsi gas itu terdapat cair di dalam gas. Nah, untuk satu lagi pengelolaan sistem koloid itu ada namanya buih. Jika fase terdispersinya itu gas, maka ada buih padat. Ada namanya buih cair. Koloid kalau dikelompokkan dalam penggolongan sehari-hari, ada aerosol padat, padat dalam gas, contohnya asap.
debu dalam udara. Kemudian aerosol cair, cair dalam gas, itu ada kabut dan awan. Kemudian sol padat dalam cair, itu sol sabun, sol deterjen, sol cat, dan masih banyak sol yang lainnya. Kemudian emulsi cair dalam cair itu contohnya santan, susu, mayonnaise. Untuk sol, untuk buih itu ada dalam gas dalam cair. Dan gel itu adalah agar-agar. Oke, dari materi yang tadi kita sampaikan, kita bisa lihat untuk percobaan koloid melalui video berikut ini. Diperhatikan ya. Nah, dalam ilmu kimia, kita sering sekali mendengar tentang larutan, koloid, dan campuran. Nah, di sini ada 3 gelas yang sudah kita lakukan percobaan. Apa sih perbedaan dari ketiganya? Yuk kita lihat. Sini ada 3 gelas. Yang pertama susu, itu akan disaring dengan penyaringan tadi. Kemudian larutan garam, garam yang berisi air, kemudian diaduk, dan kita saring menggunakan kertas saring. Yang ketiga, contohnya adalah campuran air ditambah dengan pasir. Apakah benar sesuai dengan materi tadi? Oke, ini tampak atas setelah kita menyaring menggunakan kertas saring tadi. Ya, bisa kita lihat kembali tampak atasnya. Ini larutan air ditambah dengan pasir. Terlihat pasir mengendap di dalam kertas saring. Nah, yang kedua tadi adalah larutan garam, yang mana tidak ada sama sekali garam yang menempel pada kertas saring. Yang ketiga ini adalah susu. Susu yang ditambah air. Terlihat dalam kertas saring itu adalah butiran-butiran susu yang menempel pada kertas saring. Oke. Untuk warnanya sendiri sama susu. Ya. Kita lihat di kertas saring. Kemudian kertas saring untuk larutan garam. Oke, tidak ada terlihat sama sekali. Tidak terdapat sisa pada kertas saring. Sementara untuk percobaan ketiga, yaitu larutan pasir ditambah air. Terdapat pasir pada kertas saring yang mengendap. Nah, pada campuran terdapat bekas noda. Hasil ini disebabkan oleh partikel terdispersi. Tidak dapat larut pada medium pendispersi. Partikel terdispersinya itu adalah pasir, dan medium pendispersinya itu adalah saring. Nah, pada larutan tidak terdapat berkas noda hal. Ini disebabkan oleh partikel terdispersinya larut pada medium pendispersi. Ini untuk larutan garam ya. Pada kaloid tidak terdapat berkas noda. Hal ini disebabkan oleh partikel terdispersinya larutan pada medium pendispersi. Oke. Nah, dari beberapa percobaan yang telah kita lakukan tadi, adik-adik coba dilakukan soal yang ada di sini.
Adik-adik bisa buat di dalam buku latihannya. Yang pertama, sebutkanlah sifat-sifat koloid seperti yang sudah kita praktekkan tadi. Apa yang adik-adik lihat dalam percobaan tadi, bisa adik-adik buatkan di dalam tugasnya. Yang pertama, sebutkanlah sifat-sifat koloid. Yang kedua, berikanlah contoh dari masing-masing sifat koloid yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Berarti koloid ini memang sudah terdapat dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kita bisa menjawab tugas-tugas. Oke, sekian materi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.